paso. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik yang terhormat, Bapak Komang Sujendra Diputra SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Matematika di kelas tinggi SD. Nah, baik, sebelum saya memulai video presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Diah Tanti Dewi dengan NIM 2211031674. Baik, langsung saja saya mulai video presentasi kali ini. Materi yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang bangun ruang, hubungan antar bangun ruang, rumus Euler, jaring-jaring bangun ruang, dan pembelajaran bangun ruang untuk SDMI. Adapun sub pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, pengertian bangun ruang dan macam-macam bangun ruang. Jadi, bangun ruang adalah bagian yang dibatasi oleh suatu himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangunan tersebut, di mana permukaan bangunan tersebut dinamakan sisi. Macam-macam bangun ruang seperti balok, kubus, prisma, tabung, limas, dan kerucut. Berikut akan saya jelaskan mengenai macam-macam bangun ruang beserta dengan rumusnya. Jadi, bangun ruang yang pertama yaitu kubus. Kubus adalah sebuah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan rusuknya sama panjang. Kubus memiliki 12 rusuk, 12 diagonal sisi, 4 diagonal luar, dan memiliki 6 sisi. Rumus mengukur volume kubus yaitu volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Yang kedua yaitu balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang persegi panjang yang saling berhadapan yang mempunyai ukuran yang sama besar. Balok memiliki 6 sisi persegi panjang, 2 sisi yang sama, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Rumus mengukur volume balok yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Yang ketiga yaitu tabung. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 daerah lingkaran yang sejajar dan mempunyai ukuran yang sama serta bidang lengkung yang berjarak sama jauh. Nah, rumus mengukur volume tabung yaitu volume dikali V dikali R kuadrat dikali tinggi. Yang keempat yaitu kerucut, adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh lingkaran dan bidang miring yang simetris terhadap porosnya. Nah, rumus mengukur volume kerucut yaitu volume sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi sama dengan 1/3 V R kuadrat dikali tinggi. Yang kelima yaitu limas. Ada 4 jenis limas yaitu limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Yang pertama yaitu limas segitiga. Limas segitiga adalah bangun ruang yang mempunyai sisi alas berbentuk segitiga dan mengerucut ke satu titik, sehingga terbentuk sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Rumus mengukur volume limas segitiga yaitu volume sama dengan 1/3 dikali 1/2 dikali alas dikali tinggi kurung tutup dikali tinggi. Selanjutnya yaitu limas segi 4 adalah bangun ruang sejenis limas yang mempunyai alas segi 4, bisa berupa persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, atau trapesium. Rumus mengukur volume limas segi 4 yaitu volume sama dengan 1/3 dikali sisi kurung tutup dikali tinggi. Berikutnya limas segi 5. Limas segi 5 merupakan jenis limas yang memiliki alas berupa segi 5. Rumus mengukur volume limas segi 5 yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Selanjutnya limas segi 6. Limas segi 6 merupakan salah satu jenis limas yang memiliki alas berbentuk bangun datar segi 6. Rumus mengukur volume limas segi 6 yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Yang keenam yaitu prisma. Ada 4 jenis prisma yaitu prisma segitiga, segi 4, segi 5, dan prisma segi 6.
Nah, yang pertama yaitu prisma segitiga adalah sebuah bangun ruang yang memiliki dua bidang alas segitiga yang sejajar dan bidang sisi yang merupakan segitiga juga, dan ketiga bidang tersebut membentuk tiga pasang segitiga yang sejajar. Rumus mengukur volume prisma segitiga yaitu volume sama dengan 1/2 dikali alas dikali luas dikali tinggi permukaan. Selanjutnya, prisma segi empat adalah sebuah bangun ruang yang memiliki dua bidang alas berbentuk segi empat yang sejajar dan memiliki ukuran serta bentuk yang sama. Rumus mengukur volume prisma segi empat yaitu volume sama dengan panjang kali luas kali tinggi permukaan. Berikutnya yaitu prisma segi lima adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki dua bidang alas berbentuk segi lima yang sejajar dan 5 bidang sisi juga berbentuk segi lima. Rumus mengukur volume segi lima yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Selanjutnya, prisma segi enam adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki dua bidang alas berbentuk segi enam yang sejajar dan 6 bidang sisi yang juga berbentuk segi enam. Rumus mengukur volume segi enam yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Adapun jaring-jaring pada bangun ruang yaitu seperti pada gambar berikut ini, ada jaring-jaring kubus, yang kedua ada jaring-jaring balok, yang ketiga jaring-jaring tabung, yang keempat jaring-jaring kerucut, yang kelima jaring-jaring limas, yang keenam jaring-jaring prisma. Selanjutnya yaitu hubungan antar bangun ruang. Keterkaitan antara bangun ruang melibatkan cara berbagai bentuk 3 dimensi saling berinteraksi. Ini mencakup 1. Pertemuan, 2. Bagian bersama, yang ketiga pengisian, yang keempat transformasi, yang kelima pemotongan, yang keenam penyusunan, dan yang ketujuh pemasungan. Selanjutnya ada rumus Euler. Rumus Euler dinamakan untuk Leonhard Euler merupakan rumus matematika dalam analisis kompleks yang menunjukkan hubungan mendalam antara fungsi trigonometri dan fungsi eksponensial. Rumus Euler banyak digunakan dalam penyelesaian matematika atau kalkulus, terutama pada penyelesaian bilangan kompleks. Nah, rumus Euler adalah sebagai berikut. I pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Pemaparan materi yang terakhir yaitu pembelajaran bangun ruang untuk SDMI. Pembelajaran bangun ruang di sekolah dasar dapat diajarkan dengan cara 4 tahap kepada peserta didik. Tahap pertama dalam proses pembelajaran adalah persiapan, di mana siswa dikelompokkan menjadi kelompok kecil dan menyiapkan peralatan seperti kertas lipat, karton, penggaris, pensil, gunting, dan lem. Tahap kedua yaitu penerapan, melibatkan siswa dalam membuat pola jaring-jaring bangun ruang dengan kertas lipat, mengguntingnya, melipatnya, dan menempelnya untuk membentuk bangun ruang. Hasil karya ini digunakan untuk kegiatan pengamatan dan penerapan nyata. Tahap ketiga adalah pengembangan materi, di mana materi tentang ciri-ciri berbagai bangun ruang dikembangkan, termasuk pertanyaan tentang jumlah sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Siswa diharapkan dapat mengisi tabel dan menghitung unsur-unsur bangun ruang tersebut sendiri. Tahap keempat adalah penutup, di mana dilakukan umpan balik, refleksi, dan penguatan konsep pembelajaran bersama fasilitator guru. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dalam pemaparan materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.